Hari ini belajar di kota Surabaya yuk, mengenai bencana alam yaitu banjir. Di kota Surabaya, kira-kira pernah atau malah sering terjadi banjir ya? Apa sih penyebab banjir? Mari kita cari tahu jawabannya. Banjir itu bisa terjadi karena dua faktor adik-adik, yaitu faktor alam dan juga faktor buatan. Salah satunya adalah faktor alam ini, pasang surut air laut. Pasang saat di siang hari dan surut di malam hari, atau dikenal dengan peristiwa perubahan permukaan air laut karena gaya gravitasi antara bulan dan matahari. Nah, contoh faktor buatan manusia adalah ini. Saluran airnya tergenang. Ternyata ada sampah yang menutupi saluran air. Kita lanjut ke faktor alam lagi ya. Nah, faktor alam yang selanjutnya adalah karena curah hujan yang tinggi. Faktor berikutnya, kondisi permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air laut. Wilayah dengan pengelolaan air yang sempit juga bisa menjadi pemicu banjir loh. Kembali ke faktor buatan manusia, ini penggunaan lahan yang tidak tepat, jadi memicu banjir juga. Membuang sampah sembarangan bisa menyumbat saluran air dan memicu terjadinya banjir. Nah, kira-kira itulah faktor yang menyebabkan kenapa banjir bisa terjadi. Sudah paham ya? Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana cara menghadapi banjir dan apa yang harus dilakukan. Sekarang saatnya kita belajar dengan menyenangkan. Hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengungsi ke daerah yang lebih aman. Seandainya benar-benar sudah terjebak, adik-adik bisa menelpon nomor ini untuk meminta bantuan secepatnya. Walaupun airnya belum terlalu tinggi, adik-adik jangan berjalan di dekat saluran air ya. Agar tidak membahayakan, listrik yang ada di seluruh kota dipadamkan. Akhirnya banjir surut. Setelah ini, apa ya yang harus kita lakukan? Ketika air telah surut, adik-adik harus segera membersihkan rumah dari sisa banjir maupun sampah. Oh iya, setelah bersih-bersih dan buang sampah, jangan lupa cuci tangan ya. Satu lagi, jangan lupa untuk menyediakan stok air bersih. Kadang, sisa banjir meninggalkan binatang liar yang tadinya terbawa arus. Jadi harus selalu berhati-hati. Adik-adik, jangan bermain di dekat aliran listrik yang ada di rumah dulu ya. Bahaya. Harus selalu siaga dan juga waspada, karena bisa saja tiba-tiba banjir datang lagi. Adik-adik, kira-kira ada nggak ya cara biar banjirnya nggak balik lagi? Tentu saja ada. Adik-adik, kita lanjutkan belajarnya ya. Wah, seru sekali ya bermain di alam. Adik-adik, kalau kita baik dengan alam, alam pun akan baik dengan kita. Gak mau kan banjirnya datang lagi? Mulai sekarang adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Mulai saat ini, adik-adik harus menghemat air dan juga listrik. Jangan digunakan secara berlebihan ya. Nah, kali ini untuk ayah dan juga bunda. Jangan lupa untuk selalu menjadi contoh yang baik ya untuk adik-adik. Ayah dan bunda bisa mengajak adik-adik untuk berkebun. Misalnya, menanam wortel bisa dilakukan di belakang rumah. Akhirnya kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Adik-adik, ayah maupun bunda sudah tahu kan bagaimana banjir bisa terjadi? Apa yang harus dilakukan saat terjadi banjir maupun setelah banjir? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian alam.